Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah kepada Kang Zikri dan Teh Rifdah. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Innallaha bikulli syai'in alim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Zikri dan Teh Rifdah. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne HMTP. Hadirin yang berada di Zoom dimohon untuk duduk tegap dan rapi. Sesejuk embun pagi yang bertiup lembut, setegar batu karang yang diterpa badai. Namamu tak terpahat dalam jiwa kami, bersatu dalam asa mewujudkan cita. Harapku engkau jaya untuk selamanya, menjadi
satu wadah tuh kami berkarya, bersinar cahayamu bagaikan pelita, semerbak wangi bunga kaulah HMTP. Bangkitlah, kejarlah segala harapan di dadamu. Terjanglah segala rintangan yang menang dirimu. Untukmu HMTP tercinta, jaya untuk selamanya. Selanjutnya, sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Pelaksana FUTEK Karir Starter-Kit 2022 Teknologi Pangan Universitas Pasundan kepada Teh Nabila Aiman Wafa. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Program Studi Teknologi Pangan, Bapak Dr. Insinyur Yosef Ikrawan, MMC. Yang terhormat Koordinator Mahasiswa, Nabila Martia. Terhormat Pemateri Webinar Karir Starter-Kit 2022, KAD Eva Fatmawati, SPSI. Yang terhormat Ketua Umum Himpunan Teknologi Pangan periode 2022-2023, Kabinet Laskar Juang Kang Helmi Halim Arsyad. Yang terhormat para ketua lembaga yang ada di ruang lingkup Fakultas Teknik. Yang saya cintai dan saya banggakan, Panitia Webinar Footage Karir Starter-Kit 2022 Teknologi Pangan Universitas Pasundan, serta peserta acara webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berpartisipasi dalam acara webinar nasional dengan tema How do you make an interesting in profile and a proper CV for fresh graduate. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman nanti. Terima kasih kepada seluruh elemen yang turut berpartisipasi baik itu dari pihak program studi, pemateri, panitia maupun peserta dalam webinar ini. Saya lihat tidak sedikit pula peserta yang berasal dari luar Kota Bandung. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu yang didapat di webinar ini dapat bermanfaat bagi Akang Teteh semua. Dengan adanya webinar ini, saya selaku Ketua Pelaksana mewakili seluruh panitia Footage Karir Starter-Kit 2022 Teknologi Pangan Fakultas Teknik Universitas Pasundan berharap webinar ini dapat menjadi ajang kita untuk saling mengenal serta berbagi ilmu. Cukup sekian sambut yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang tidak berkenan, karena kesalahan datang dari saya pribadi dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengucapkan selamat datang di acara webinar Footage Karir Starter-Kit 2022 Teknologi Pangan Universitas Pasundan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Teh Nabila atas sambutannya. Terima kasih kepada Teh Nabila atas sambutannya. Sambutan berikutnya oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan periode 2022-2023 Kabinet Laskar Juang kepada Kang Helmi Halim Arsyad. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Insinyur Yosef Ikrawan selaku Ketua Program Studi Teknologi Pangan. Yang saya hormati Ibu Nabila Martia
STM SIP selaku koordinator kemahasiswaan. Yang saya hormati Bu Eva selaku pemateri. Yang saya hormati kepada Teh Nabila selaku ketua pelaksana dan juga jajarannya. Dan saya hormati kepada para ketua lembaga di ruang lingkup Fakultas Teknik Unpas. Dan yang saya hormati kepada para tamu undangan 7 angkatan aktif Teknologi Pangan Fakultas Teknik Universitas Sundan. Dan juga yang saya banggakan rekan-rekan peserta dari FoodTech Career Certificate 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya dari acara ini bisa terlaksana di hari Kamis ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. FoodTech Career Certificate merupakan salah satu program yang dimana untuk membantu akang dan teteh semuanya untuk menghadapi dunia pekerjaan khususnya, dan juga bagaimana menarik suatu perusahaan khususnya dalam suatu membuat CV yang benar dan juga profil LinkedIn bagi untuk di masa saat ini. Saya harap rekan-rekan dari peserta FoodTech Career Certificate ini bisa menyimak dan juga bisa memahami arti dari webinar nasional ini dan juga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Dan saya harapkan acara ini bisa berjalan dengan lancar, semaksimal mungkin. Dan saya ucapkan terima kasih kembali kepada panitia yang telah menyelenggarakan ini. Semoga kedepannya bisa membantu akan kita semuanya, khususnya mengenai bagaimana cara membuat profil LinkedIn yang menarik satu perusahaan dan cara membuat CV yang benar. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Helmi atas sambutannya. Sambutan berikutnya oleh Ketua Program Studi Teknologi Pangan, sekaligus membuka acara FoodTech Career Certificate 2022 kepada Bapak Dr. Insinyur Yusef Ikrawan MSc. Saya persilakan. Baik, terima kasih pada pembawa acara. Mudah-mudahan terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Koordinator Kemahasiswaan, Ibu Nabila. Yang saya hormati narasumber Ibu Eva. Yang saya hormati Ketua Himpunan Program Studi Teknologi Pangan. Yang saya hormati perwakilan dari himpunan yang ada di lingkungan Fakultas Teknik. Yang saya hormati Ketua Pelaksana, dan yang saya hormati para peserta yang ikut di dalam kegiatan ini ya, terkait dengan Food Career ya. Food Career Starter Kit 2022 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Yang pertama tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Ketua Himpunan ya, terkait dengan pelaksanaan ini yang diselenggarakan oleh Himpunan. Yang pertama barangkali yang ingin saya sampaikan adalah memberikan apresiasi karena ini sangat penting ya, terkait dengan mahasiswa yang nantinya tentu saja akan menghadapi dunia kerja ya, ataupun yang lainnya terkait dengan hal ini. Nah, nanti barangkali dari Ibu narasumber itu akan dipaparkan lebih panjang lebar terkait bagaimana sebetulnya strategi yang harus dilakukan ya bagi mahasiswa pada saat menghadapi dunia kerja. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini, baik itu mahasiswa yang ada di Universitas Pasundan ataupun yang dari luar, itu bisa memahami bagaimana sebetulnya atau apa yang harus dilakukan pada saat setelah lulus kemudian
bergabung dengan dunia kerja ya, menghadapi dunia kerja. Dan mudah-mudahan apa yang nanti akan diberikan oleh Ibu narasumber itu akan memberikan inspirasi dan masukan yang luar biasa ya terkait dengan bagaimana nanti mahasiswa atau lulusan bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat, semoga kegiatan ini sukses dan tentu saja akan memberikan manfaat bagi seluruh mahasiswa yang hadir. Ya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dibuka bukan? Maaf. Iya Pak, betul Pak. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan FoodTech Career Starter Kit 2022 saya buka. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Yusef atas sambutannya. Dengan ini, pembukaan acara FoodTech Career Starter Kit 2022 Teknologi Pangan Universitas Pasundan telah resmi dibuka. Acara selanjutnya, pemberian vendor. Pemberian vendor secara simbolis yang pertama oleh Ketua Pelaksana FoodTech Career Starter Kit 2022 Teknologi Pangan Universitas Pasundan kepada Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Pasundan periode 2022-2023 Kabinet Laskar Juang. Ya, saya serahkan secara simbolis Vendel Footage Career Starter Kit 2022 kepada Ketua Umum HMTP 2022-2023 Kabinet Laskar Juang. Dan dilanjutkan dengan pemberian vendor secara simbolis oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Pasundan periode 2022-2023 Kabinet Laskar Juang kepada Ketua Program Studi Teknologi Pangan Universitas Pasundan. Baik Pak, saya serahkan secara simbolis untuk vendor FoodTech Career Starter Kit. Untuk bentuk fisiknya nanti menyusul Pak ke ruangan. Baik, terima kasih. Saya terima. Terima kasih. Acara pembacaan doa yang dipimpin oleh Kang Naufal. Kepada Kang Naufal, saya persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyaikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Terima kasih kepada Kang Noval yang telah memimpin doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Serangkaian acara pembukaan FUTEK Karir Starter Kit 2022 telah terlaksana. Sebelum acara saya tutup, kepada jajaran prodi, perwakilan lembaga, dan peserta, diharapkan untuk menyalakan kamera karena akan dilaksanakan sesi foto bersama. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Slide 4, 1, 2, 3. Baik, diulangi. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Slide 4, 1, 2, 3. Baik, serangkaian acara pembukaan FUTEK Karir Starter Kit 2022 telah terlaksana. Mohon maaf apabila saya selaku pembawa acara masih ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat, kepada para tamu undangan diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak.
Kepada seluruh peserta dipersilakan untuk menyalakan kameranya dan mencari tempat yang kondusif karena webinar hari ini akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar nih teman-teman? Saya harap kalian semua tetap sehat selalu ya. Wah, kayaknya teman-teman di sini pada semangat ya dan produktif walaupun masih pagi. Kalian semangat untuk join hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firza, dan beberapa jam ke depan saya akan menemani kalian untuk webinar hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib peserta UTK Karista Terkit 2022. Yang pertama, peserta wajib menghadiri acara tepat waktu dan melakukan registrasi pada pukul 07.30 sampai 08.00 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara. Yang ketiga, peserta diharapkan mengaktifkan kamera serta menggunakan virtual background yang telah diberikan oleh panitia dan selama acara kecuali ketika dipersilakan berbicara. Yang keempat, peserta berpakaian rapi dan sopan. Yang kelima, peserta menggunakan nama dengan format nama _instansi. Yang keenam, peserta dilarang melakukan aktivitas yang bersifat mengganggu partisipan Zoom, meeting yang lain, dan diharapkan bertindak kondusif selama acara berlangsung. Yang ketujuh, untuk mendapatkan sertifikat ditentukan oleh pengisian data presensi 1 dan 2 saat acara berlangsung. Terakhir, hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib akan diatur kemudian. Tema acara kita hari ini yaitu Karista Terkit 2022 dengan tema How do you make an interesting LinkedIn profile and proper CV for fresh graduate, yang pastinya akan membekali kita semua dan mempersiapkan diri untuk kita memasuki dunia pekerjaan. Oleh karena itu, teman-teman di sini jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan ini, karena saya yakin isi webinar hari ini akan bermanfaat bagi kita semua. Nah, hari ini kita akan melaksanakan webinar yang pastinya ada pemateri yang sangat inspiratif dan pastinya berkompeten di bidangnya, Kak Ade Eva Fatmawati. Kak Eva Fatmawati ini berkecimpung di dunia recruiter selama kurang lebih 3 tahun dan juga sebagai content creator di Instagram selama 3 tahun. Beliau memulai karirnya sebagai freelance recruiter dan sekarang beliau menjadi content creator yang memberikan konten informatif mengenai fresh graduate atau pelajar.
berhubung Kak Eva sudah bergabung sama kita di Zoom meeting, kita sapa dulu kali ya. Mohon maaf, Kak Eva, berhubung di sini sinyal kurang bagus, saya izin untuk pindah device terlebih dahulu. Halo Kak Eva. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Kak Eva. Gimana nih kabarnya di sana Kak? Alhamdulillah baik. Semoga teman-teman di sini juga semuanya sehat dan lagi berbahagia juga. Amin. Oke Kak, jadi sebelum kita melanjutkan ke materi nih Kak, boleh nih Kakak untuk memperkenalkan diri supaya teman-teman di sini tuh lebih tahu gitu Kak, Kakak itu dari mana, asalnya dari mana, seperti itu Kak. Oke, ini nanti aku langsung ke materi atau gimana? Suaraku terdengar jelas nggak ya teman-teman? Dengar, Kak. Oke, selamat pagi teman-teman. Nah, perkenalkan, mungkin tadi udah di-spill sedikit ya sama Kak Firda. Nah, nama lengkapnya Ade Eva Fatmawati. Kalau di Instagram atau di TikTok, username atau teman-teman mungkin pernah lihat di FYP, akunnya namanya Eva Fatma gitu. Nah, saya terjun di dunia kerja itu setelah lulus dari kuliah S1 saya di psikologi, dan sekarang juga lagi lanjut S2-nya di psikologi juga, tapi sebelum S2 saya sempat kerja dulu. Nah, pertama saya menjadi rekrutmen di PT Vets Indonesia selama kurang lebih 1,5 tahun, lalu lanjut aku ngambil freelance juga di Cleans, terus sempat di Asoka, di Neurosoft, dan berakhir ke konten kreator sambil sekarang kuliah. Itu sih kegiatan aku akhir-akhir ini. Mungkin kita bisa lanjut ke materi kali ya, langsung ya. Gimana nih Kak Firda? Ada nggak nih Kak Firdanya? Boleh, Kak, boleh. Ya. Oke. Baik, teman-teman, mudah-mudahan teman-teman di sini sebelum apa ya, nanti kita sharing-sharing, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan yang sehat walafiat, dan tentunya teman-teman siap untuk belajar bareng. Nanti mungkin teman-teman punya pertanyaan atau punya masukan, punya saran, kita belajar bareng-bareng di sini, oke? Nah, teman-teman, sebelumnya di sini kita akan belajar terkait CV, kurikulum vitae, dan LinkedIn. Mungkin dibantu ke slide ketiga. Topik yang kita ambil hari ini adalah kurikulum vitae dan LinkedIn. Harusnya atau mungkin teman-teman pasti
beberapa atau mungkin 50% di sini sudah punya CV dan sudah ada LinkedIn-nya. Kalau boleh tahu nih teman-teman di sini, teman-teman mungkin apakah sudah lulus kuliah atau teman-teman baru semester berapa dan jurusan apa? Boleh tolong di komen dong, mungkin sama namanya juga, nanti biar kita saling kenal juga, biar aku bisa ngejelasinnya nanti, oh ternyata ini masih semester 2, semester 3, atau udah lulus nih, gitu. Boleh di-share teman-teman. Oh, lagi ada yang nunggu sidang. Mudah-mudahan lancar ya, Indria. Oke, masih mahasiswa semester 1, semester 5. Wow, keren banget ya semester 1 udah udah memikirkan masa depannya seperti apa. Oke, lagi ada yang nunggu wisuda. Oke, mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya yang lagi semester 1, mudah-mudahan di semester kedua dan ketiga dan seterusnya bisa bertahan ya, dan yang lagi nunggu sidang mudah-mudahan sidangnya lancar. Oke. Nah, lanjut boleh ke slide keempat. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas tentang CV dan LinkedIn, akan lebih baiknya kita akan menyiapkan terkait dengan career preparation. Sebenarnya career preparation itu apa sih? Nah, career preparation menurut aku tuh ada 4 tahap. Yang pertama, sebelum kita bikin CV ini teman-teman harus self-assessment dulu. Siapa sih diri kita? Apa sih yang kita mau? Apa sih yang kita inginkan gitu? Kita harus tanya nih visinya apa? Kita harus tahu kelebihan kita apa? Kita juga harus tahu sesuatu yang bisa kita improve. Bukan sesuatu kekurangan ya. Kalau kita sadar itu kekurangan, akan lebih baik ya kita akan menyadari ketika hal itu kekurangan, maka kita akan improve. Misalnya, Kak, saya itu kurang banget di bahasa Inggris, maka ya udah kalau kamu udah paham kekurangannya di bahasa Inggris, berarti kita akan improve di bahasa Inggrisnya. Dan juga di tahap ini, teman-teman juga harus mengenali passion-nya. Tidak semua orang bisa tahu langsung terkait dengan passion. Wah, aku harus menemukan passion nih. Pokoknya aku di umur 20 tahun, di umur 21 tahun harus punya passion. Enggak seperti itu. Passion ini berubah-berubah juga. Tergantung value diri kita juga gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, gimana sih? Nggak usah pusing-pusing, gimana sih cari passion, gimana sih? Bla 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 gitu. Nah, yang penting teman-teman harus melakukan banyak hal. Baru nanti ketemu, oh ternyata aku enjoy nih di A, oh aku tuh enjoy nih di B gitu. Jadi nggak usah khawatir. Yang kedua, explore your option. Nah, teman-teman juga harus jelajahi pilihan teman-teman. Bisa tanya ke Google, bisa tanya ke teman-teman yang lebih senior gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, harus explore dulu gitu. Yang ketiga adalah decision making. Decision making ini tentukan karir gitu. Misal teman-teman akan berkarir di industri kreatif gitu. Nah, pro kontranya apa kira-kira? Kira-kira kalau misal sama BUMN, pro kontranya juga apa? Teman-teman harus evaluasi pro dan kontranya gitu. Jadi evaluasi, oh kalau milih A, kelebihan kekurangannya apa ya? Jadi kita lihat, oh ternyata kelebihannya lebih banyak. Mungkin aku harus memilih ini gitu. Mungkin aku harus memilih yang ini gitu. Kita harus tahu dulu evaluasi juga. Nah, yang keempat adalah take action. Nah, take action ini adalah ketika kita udah tahu semuanya, apa yang kita ingin, apa yang kita tahu tentang diri kita, dan kita tahu visi misi kita ke depan, kita harus mulai dengan take action. Mulai dengan actionnya, yaitu kita coba buat CV dulu, bisa latihan interview, bisa bikin LinkedIn. Nah, kita harus actionnya juga di situ. Gitu. Itu tentang career preparation. Aku akan bahas sedikit aja. Nah, next. Oke, sebelumnya nanti saya agak minta maaf karena suara saya agak serak ya teman-teman. Mudah-mudahan tidak mengganggu prosesnya nanti. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang CV kurikulum PVT. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, sebenarnya CV sama daftar riwayat hidup itu sama nggak sih? CV dan daftar riwayat hidup itu berbeda. CV ini biasanya digunakan untuk saat kita melamar kerja. Sedangkan untuk daftar riwayat hidup, biasanya ini banyak ditanyakan ketika kita apply beasiswa. Daftar riwayat hidup kita harus menuliskan dari kecil sampai hingga dewasa. Misalnya,
Pendidikan kita harus tahu nih dari SD-nya di mana sampai pendidikan terakhir. Sedangkan kalau CV biasanya akan dituliskan dengan pendidikan terakhir aja. Nah, itu biasanya daftar riwayat hidup adalah yang lebih lengkapnya gitu. Nah, alur dari sebuah proses rekrutmen itu juga banyak, teman-teman. Alurnya biasanya sebagai seorang praktisi HR, praktisi rekrutmen, biasanya kita akan mendapatkan offering atau kita akan mendapatkan order dari beberapa divisi. Misalnya ada divisi akuntan nih. Divisi akuntan dia membutuhkan 1 orang. Nah, dia akan order ke bagian HR atau bagian rekrutmen. Nah, di sini si HR ini, si akuntan ini akan ngasih list nih, teman-teman, akan ngasih list, oh ini job desk-nya kayak gini-gini, kita butuh sebanyak 1 orang gitu. Nah, dia akan order ke bagian rekrutmen. Setelah itu kita pasang iklan lokernya, terus kita saring melalui CV, terus kita ada interview, ada psikotes, ada FGD, ada interview user, baru kita kontrak. Sangat panjang ya, dan itu sekitar membutuhkan waktu. Kalau waktu, nah teman-teman itu tergantung juga dari perusahaan. Ada yang butuh cuma beberapa hari, ada yang butuh sampai berbulan-bulan. Jadi memang tidak ada waktu yang paten gitu, yang saklek tuh nggak ada gitu. Nah, boleh next. Nah, teman-teman, kalau misal teman-teman tahu nih ya, seorang rekruter itu hanya membutuhkan 5-7 detik untuk lihat CV teman-teman. Jadi rekruter ini kayaknya punya kemampuan scanning untuk nge-scan CV teman-teman. Biasanya si rekruter juga akan menyorot hal-hal yang sesuai sama kualifikasinya. Gitu. Jadi pastikan kalau teman-teman kirim CV itu sesuai dengan job desk yang diminta gitu. Jadi kalau misal sesuai dengan kualifikasi yang perusahaan inginkan, maka teman-teman chance untuk masuk ke sebuah perusahaan itu lebih besar. Nah, ini biasanya pelamar kerja yang mengirimkan ke email gitu. Tapi teman-teman, ada yang perusahaan sekarang menggunakan sistem ATS atau Applicant Tracking System. Dia nggak 5,7 detik lagi nih teman-teman, tapi langsung di saat itu juga ketika kamu klik, sistem itu langsung ngebaca, langsung nge-scan CV teman-teman. Jadi bisa nih kita, misal teman-teman udah tahu ya yang job salah satu aplikasi gitu. Nah, aplikasi itu ketika kita masukin CV atau data diri kita, nah tampilan yang akan kita lihat di sebagai rekruter itu ketika banyak yang match itu persenannya lebih tinggi. Misal 100%, 90% itu match sama yang kita inginkan, maka CV teman-teman akan di atas gitu. Berbeda misal kita butuhnya farmasi, tapi yang daftar ini ternyata jurusannya psikologi. Jelas dong dia akan kalah. Jadinya kalau sistem itu siapapun yang match-nya lebih banyak akan change-nya di atas tuh lebih besar. Dan kalau misalnya itu sistemnya ATS, itu nggak perlu pandang bulu juga. Kalau misalnya teman-teman mau apply itu di jam 12 malam, jam 1 malam, it's okay, karena itu yang baca sistem. Gitu. Boleh next di slide ke-7? Next, Pak. Nah, teman-teman, buatlah, gimana sih cara kita buat CV profesional? Selalu aku bilang, ada 3 poin yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah improving format. Apa sih improving format? Format ini bermacam-macam. Misalnya, teman-teman punya format yang kreatif atau format yang ATS friendly gitu. ATS friendly biasanya lebih clean ya daripada yang kreatif. Nah, yang paling penting kalau teman-teman mau bikin seperti itu, boleh. Yang penting adalah teman-teman juga menyampaikan secara jelas. Nah, biasanya yang membedakan adalah di urutan formatnya. Buat yang teman-teman sudah punya pengalaman kerja, lebih baik teman-teman letakkan pengalaman kerja itu di sebelum pendidikan. Artinya di atas ada data diri, terus ada objektif. Nah, teman-teman langsung ke pengalaman kerjanya, kalau teman-teman udah punya pengalaman kerja. Nah, tapi kalau misalnya
teman-teman belum punya pengalaman kerja, teman-teman boleh letakkan pendidikan di paling atas. Sedangkan kalau misal nih objektif, terus teman-teman di bawah objektif ada keterampilan, nah biasanya itu CV untuk teman-teman yang mau shifting karir atau mau berpindah karir, misal dari seorang HR jadi akuntan gitu. Nah, itu biasanya keterampilan diletakkan di paling atas. Karena kenapa di paling atas itu hal yang penting? Karena kan rekruter pasti akan melihat dari atas ke bawah. Nggak mungkin kan kita sebagai rekruter akan melihat dari bawah ke atas gitu. Jadi kita urutkan mana highlight-nya, yang di-highlight dulu gitu. Nah, yang kedua adalah improving presentation. Nah, teman-teman di sini, teman-teman juga harus jeli, karena di sini adalah teman-teman bisa menggunakan kata kerja yang aktif. Contohnya, teman-teman bisa menggunakan ketika di job desk, pasti teman-teman akan menuliskan secara singkat atau ada paparannya terkait job desk, misal mengawasi atau mensupervisi, membimbing. Nah, teman-teman bisa menggunakan kata-kata itu dan hindari kata-kata yang klise. Apa itu kata-kata klise? Kata-kata yang tidak terukur. Misalnya kata-kata dinamis atau proaktif atau lebih baik gitu. Nah, jadi teman-teman, hal-hal yang seperti itu kan nggak bisa diukur nih. Kita nggak tahu gimana sih kerja dinamis gitu. Kerja dinamis itu yang kayak gimana gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang tidak terukur. Better, nah teman-teman pakai data yang terukur atau data yang ada kuantitinya. Misalnya teman-teman bisa menaikkan penjualan sebesar 20% kayak gitu. Nah, itu ada angkanya gitu. Nah, teman-teman juga perhatikan ketika teman-teman menggunakan bahasa Inggris, perhatikan juga grammarnya. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, juga teman-teman perhatikan typo-nya. Jangan sampai teman-teman typo, apalagi kalau misal teman-teman kirim ke ATS. Kenapa? Karena itu kan dibaca sistem. Kalau teman-teman typo, sistemnya juga nggak akan bisa baca gitu. Nah, yang ketiga adalah improving content. Apa sih itu improving content? Ini bisa teman-teman jujur. Usahakan teman-teman punya pengalaman magang, punya pengalaman volunteer, organisasi, dan teman-teman bisa nulis dampaknya juga, kinerjanya apa di situ gitu. Jadi kontennya atau isinya itu bagus gitu. Boleh next? Nah, teman-teman, untuk membuat CV, teman-teman harus ada 5 hal yang wajib. Di slide 8 ya. Oke, nah yang pertama adalah personal information. Boleh dibantu? Next slide. Oke, nah sambil menunggu slide-nya ya. Nah, teman-teman, kalau misal teman-teman bikin CV, teman-teman harus ada 5 hal. Yang pertama adalah personal information. Itu biasanya berisi data diri. Yang kedua terkait dengan profile summary. Dan yang ketiga itu terkait dengan pengalaman kerja. Keempat terkait dengan education. Dan kelima skill. Kita akan bahas satu-satu. Karena dari beberapa CV yang masuk ke aku dari teman-teman di sini, itu masih banyak loh yang belum mencakup 5 hal ini. 5 hal ini wajib, tapi teman-teman boleh tambahkan yang lain, itu opsional gitu. Jadi 5 hal ini harus ada gitu ya. Jadi kalau CV-nya coba lihat lagi, kalau ada yang masih kayaknya belum ada experience-nya, ternyata profile summary nggak ada, ternyata skill-nya nggak ada. Nanti setelah ini teman-teman silahkan direvisi lagi gitu. Boleh next di slide ke-9. Nah, yang aku bahas pertama adalah personal information. Personal information ini, teman-teman, berisi biasanya data pribadi kita, identitas diri kita, ada nama, domisili. Nah, pada pembagian alamat, teman-teman tidak perlu menggunakan alamat lengkap, cukup tuliskan domisilinya, misal Bandung gitu aja, nggak perlu jalan
apa, terus RT berapa, nggak usah gitu. Dan teman-teman tidak perlu menuliskan tinggi badan, berat badan, agama, terus golongan darah, nomor KTP, itu nggak perlu. Itu nggak usah teman-teman sebutkan di dalam CV teman-teman. Gitu. Next. Yang kedua adalah bagian profile summary. Nah, di dalam profile summary ini, teman-teman bisa ubah sesuai dengan deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan di Locker. Biasanya di Locker tuh ada ya job desk-nya A, B, C, D. Nah, teman-teman sesuaikan agar sesuai dengan keyword-nya dan kesempatan lolosnya itu lebih besar. Contohnya yang di sini ini, jadi mungkin teman-teman pernah ada yang menyampaikan di TikTok atau teman-teman pernah baca, jangan bikin CV itu lempar ke semua perusahaan gitu. Nah, artinya gini, artinya teman-teman bisa menyesuaikan job desk di Locker atau di postingan job posting itu, teman-teman sesuaikan sama di CV teman-teman. Misal, di sini ini teman-teman boleh lihat ya, di sini kita ada Locker staff admin, memiliki pengalaman 3 tahun, memiliki manajemen waktu yang baik, dan bla bla bla. Nah, gimana cara nulisnya? Nah, teman-teman bisa menggunakan teman-teman bisa langsung staff admin dengan pengalaman bekerja 3 tahun, telah menanamkan kebiasaan bekerja terorganisir. Nah, seperti itu. Jadi ada keyword-keyword yang sama gitu. Tapi aku juga punya rumus ketika menuliskan di profile summary. Teman-teman bisa menggunakan, misal teman-teman bisa ke latar belakang dulu, terus latar belakangnya seperti apa, misal pendidikan lulusan dari Universitas Pasundan gitu, Universitas Pasundan dengan IPK sekian gitu, dan punya pengalaman ABCD, interestnya sama apa aja, itu bisa digunakan seperti itu, pakai rumus seperti itu nggak masalah gitu. Nanti aku akan jelasin itu lebih lanjut lagi ketika ada contohnya, yaitu di review CV. Oke, jadi tetap semangat ya nanti sampai akhir. Oke, next. Nah, ada work experience atau experience kerja, pengalaman kerja. Tenang aja, teman-teman yang belum punya pengalaman kerja nggak usah khawatir. Teman-teman bisa ganti ke pengalaman organisasi atau pengalaman magang gitu. Jadi ini teman-teman boleh ganti-ganti, dan kalau misal punya pengalaman kerja, pengalaman magang, pengalaman organisasi, boleh ditulis semuanya gitu. Nah, ada beberapa yang menulis itu masih banyak yang kurang. Misalnya, ternyata nggak ada bulannya, misal cuma tahun 2021 sampai 2020 gitu. Nah, 2021-nya tuh bulan apa? Dan 2022-nya itu bulan apa? Jangan-jangan dia Desember 2021 sampai Januari 2022, berarti cuma sebulan kan? Nah, teman-teman harus perhatikan itu, harus ditulis berapa lamanya di sana gitu. Jadi harus ada bulannya. Ini yang biasanya tertinggal. Dan teman-teman juga harus nulis juga nama perusahaannya apa, posisinya apa, job desk-nya apa. Nah, di job desk itu teman-teman bisa awali dengan kata-kata kerja aktif. Misalnya, dicontoh adalah mengimplementasi, mengembangkan, mengurangi, atau di dalam bahasa Inggris, develop, itu bisa. Nah, harus menggunakan kata-kata kerja aktif. Dan tambahkan data-data yang terukur. Misalnya di sini ada mengurangi anggaran campaign sebesar 35% dengan menggunakan cara yang lebih efektif gitu. Nah, itu bisa digunakan. Nah, jadi ada data yang terukurnya. Next. Setelah experience kerja atau pengalaman kerja, nah di sini teman-teman akan menemukan gimana cara menuliskan education atau pendidikan. Nah, di dalam pendidikan teman-teman harus menuliskan latar belakang pendidikannya, tulis pendidikan terakhir, atau misalnya nih teman-teman di sini masih belum lulus, maka tulis 2 pendidikan terakhir. Yang sekarang sama yang sebelumnya, misal SMA dan S1. Sedangkan contohnya saya masih S2 gitu. Nah, maka saya akan menuliskan di paling atas adalah pendidikan S2 saya, dan yang di bawah adalah pendidikan S1 saya. Nah, selain sama pendidikan, nulis pendidikan terakhir, teman-teman juga harus nulis perguruan tingginya namanya apa, jurusannya apa, dan
tahunnya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, kalau IPK gimana nih, Kak? Nah, gini teman-teman, IPK ini opsional. Teman-teman boleh tulis dan boleh enggak. Terserah teman-teman. Karena hal itu, kalau menurut saya pribadi adalah, ini sebenarnya sangat subjektif. Kalau saya pribadi, ketika aku akan mencari karyawan, itu akan saya melihat skill-nya, bukan terukur dari IPK-nya. Tapi hal ini mungkin tidak berlaku ke banyak rekruter. Ada rekruter yang dia, aku maunya yang IPK 3,9 deh, gitu. Aku nggak mau lah yang IPK 3,2 gitu kan. Ada aja, mungkin sebagian ada gitu, oknum-oknum yang seperti itu. Nah di sini teman-teman juga boleh tulis judul skripsinya apa di situ, dan itu opsional juga. Next, kita ke bagian skill. Oke, nah di bagian skill teman-teman boleh dituliskan skill, interest-nya, dan achievement-nya. Buat teman-teman yang masih nulis skill-nya ada bulat-bulatnya, ada persentasenya, ada bintang-bintangnya, hapus sekarang juga ya, karena itu sangat subjektif. Itu nggak ada ukurannya teman-teman. Jadi teman-teman better teman-teman ganti ke bagian bawah. Nah, teman-teman nih contohnya ada skill dia sosial medianya seperti apa, content editing, ada graphic designer, language-nya. Nah, di bagian bahasa teman-teman sebenarnya ini yang namanya intermediate atau beginner tuh itu juga subjektif. Akan lebih baik teman-teman ganti ke misal kalau English tuh teman-teman bisa ke TOEFL atau IELTS tuh boleh gitu. Jadi itu memang sudah terukur gitu. Nah, teman-teman kalau di bagian skill, aku lebih suka teman-teman fokus saja ke bagian hard skill-nya aja. Tidak perlu teman-teman menuliskan soft skill. Tapi boleh nggak sih, Kak, kita nulis soft skill? Boleh-boleh aja. Apalagi kalau misalnya di job desk atau di job posting atau lokernya itu ada tiba-tiba harus punya komunikasi yang baik atau punya public speaking yang baik. Nah, teman-teman boleh nulis aja di soft skill-nya boleh ditulis gitu. Tapi teman-teman boleh highlight, sangat-sangat bagus nge-highlight-nya hard skill gitu. Jadi itu opsional juga. Yang pasti yang wajib adalah hard skill, kalau soft skill itu opsional gitu ya. Oke, next. Mudah-mudahan di sini teman-teman banyak yang paham dan ngerti ya. Nah, ini ada beberapa hal yang sering ditanyain sama teman-teman di DM aku atau di komen, yaitu terkait dengan format. Nah, format CV itu untuk fresh graduate, teman-teman lebih baik yang kayak gimana sih, Kak? Kayak gitu formatnya. Nah, semua format itu bagus, teman-teman. Tergantung teman-teman mempresentasikan dan isinya seperti apa. Nah, kayak aku bilang tadi, format itu, kalau misal teman-teman meletakkan di pengalaman kerja paling atas, biasanya teman-teman itu udah punya pengalaman kerja, akan meng-highlight pengalaman kerja. Tapi biasanya yang masih fresh graduate, dia akan meng-highlight pendidikannya aja, karena dia nggak punya pengalaman kerja. Dan mau ITS, mau kreatif, itu juga tergantung. Tergantung teman-teman mau kirim kemana. Misal ke industri kreatif, teman-teman better menggunakan CV kreatif. Tapi kalau misal ke company-company besar atau perbankan, dan lain sebagainya, teman-teman boleh menggunakan CV ETS gitu. Dan ETS sebenarnya lebih general sih. Aku lebih suka karena dia lebih clean. Dan biasanya kalau misal kreatif pun dia ada yang pakai ETS, tapi dia punya website-nya, dia masukin link, jadi kita bisa klik link-nya, dan kita bisa tahu, oh ini toh portofolionya di sini gitu. Dan yang kedua, biasanya ada yang nanya lagi, Kak, gimana fotonya itu yang kayak gimana, apakah foto wajib atau enggak. Nah, foto ini juga opsional. Kenapa opsional? Teman-teman yang nantinya akan bekerja ketemu banyak orang, better menggunakan foto. Tetapi kalau misalnya teman-teman lebih banyak kerjanya di back office, teman-teman tidak menggunakan foto pun tidak masalah gitu. Nah, untuk yang ketiga, fontnya teman-teman perhatikan fontnya. Pastikan teman-teman menggunakan font-font yang mudah sekali dibaca. Dan yang kelima, teman-teman hindari gunakan bagan, diagram, gambar-gambar yang
nggak ada maksudnya gitu ya. Oke. Nah, next. Nah, itu hal-hal yang biasanya sering ditanyakan oleh teman-teman netizen di akun sosial media aku. Oke, nah kita ke sosial media profesional atau ke LinkedIn. Mudah-mudahan ini masih ada waktu ya. Oke, next. Boleh dong chat di sini ada berapa banyak yang udah punya LinkedIn? Coba boleh mengacungkan, boleh absen di chat ya. Udah punya LinkedIn atau belum? Silahkan di komen. Mungkin teman-teman, oke, banyak yang udah punya. Oke, ada yang udah punya ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman nggak awam terkait dengan LinkedIn. Oke. Sip, udah banyak yang punya. Nah, kenapa sih teman-teman harus punya LinkedIn? Ada 5 hal yang bisa teman-teman perhatikan kenapa harus punya LinkedIn. Karena ini adalah improving online resume. Kita tuh biasanya akan kepoin orang. Mungkin teman-teman buat cewek-cewek yang hobi jadi FBI kalau dideketin sama cowok akan nulis namanya, misal, oh aku dideketin nih sama Agus Hartono misalnya. Oh aku dideketin sama Agus Hartono. Terus di Google ternyata yang paling atas biasanya adalah profile LinkedIn. Jadi teman-teman juga itu mempermudah orang buat lihat, dan itu digunakan juga sama rekruter. Misal nih ada yang daftar di aku bagian customer service, contohnya ini namanya Fulan gitu. Fulan daftar, oh aku mau Fulan kayak gimana sih orangnya? Aku tulislah di Google namanya. Oh, LinkedIn-nya ini. Oke, aku lihat dong ini kayak gimana sih di LinkedIn, kayak gimana dia sering posting nggak? Dia ngapain aja kayak gitu. Itu bisa menjadi online resume juga. Yang kedua adalah teman-teman bisa dapat pekerjaan walaupun teman-teman nggak apply gitu. Aku beberapa kali dapat penawaran kerja walaupun aku nggak apply karena memang ketika kita di LinkedIn aktif, orang-orang notice kita itu pekerjaan akan datang sendiri, dan itu terbukti di LinkedIn gitu. Dan yang ketiga adalah membangun koneksi dengan kolega, klien atau orang-orang secara profesional. Dan yang keempat dari LinkedIn biasanya, nah di sini bisa lihat gambaran. Nah, jadi di sini kita bisa lihat gambaran kamu dari orang yang sebelumnya kerja sama kamu tuh kayak gimana sih, gitu. Dan yang kelima adalah mungkin yang sudah punya LinkedIn tadi yang sebutkan nama teman-teman itu menjadi di paling atas gitu. Jadi kita enak buat checking teman-teman gitu. Itu kenapa teman-teman harus punya LinkedIn. Tentu di yang namanya kita bermain sosial media ada plus dan minusnya. Makanya ketika kita di sosial media, kita harus berpikir dulu sebelum kita klik upload, oh apakah ini yang kita bagikan adalah sesuatu yang positif atau negatif. Banyak hal pro-nya, banyak hal positifnya, silakan diupload. Kalau ternyata ini kayaknya akan menuai banyak kontra atau negatif atau merugikan orang lain, tidak perlu diposting, cukup untuk dikonsumsi kita sendiri aja. Jadi perhatikan kalau teman-teman bermain sosial media. Next. Gimana caranya kita untuk mengoptimize LinkedIn profile? Yang pertama, teman-teman, next, adalah perhatikan foto. Jangan menggunakan foto selfie, jangan menggunakan foto-foto yang kurang rapi gitu. Silahkan teman-teman foto profesional, teman-teman bisa minta tolong temennya, misal teman-teman punya background di belakang atau di tembok itu background-nya polos, nah teman-teman boleh menggunakan hal yang seperti itu. Jadi tidak menggunakan foto selfie, tapi gunakan foto yang profesional. Tidak harus ke studio foto gitu. Oke, next. Nah, ada yang bagian di LinkedIn, mungkin teman-teman tahu di LinkedIn itu ada yang namanya tentang. Nah, di sini teman-teman bisa menuliskan dengan beberapa hal. Misal teman-teman tulis background atau title-nya, personal information di paragraf pertama. Terus teman-teman di paragraf di kalimat selanjutnya ada experience dan skill-nya apa. Teman-teman juga
harus setelah experience skill, teman-teman bisa sampaikan interest-nya atau achievement-nya apa. Nah, jadi teman-teman ada rumusnya nih. Pertama, personal information, experience dan skill, achievement dan interest, dan berakhir ke call to action. Teman-teman bisa sampaikan nomor WhatsApp, atau kalau nomor WhatsApp kayaknya terlalu personal ya. Kalau misal itu terlalu personal, teman-teman bisa tulis sosial media lain, misalnya ada TikTok, ada Instagram, atau email. Nah, itu bisa teman-teman cantumkan di situ. Nah, ini rumusnya ketika teman-teman bingung mau nulis apa sih di bagian tentang. Nah, oke, next. Nah, setelah di bagian tentang, teman-teman akan melihat di bagian experience. Nah, di bagian experience ini, teman-teman ini hampir sama di CV, atau teman-teman boleh kopas juga di CV. Teman-teman sertakan ringkasan singkat tentang tanggung jawab pekerjaan, pencapaian besarnya apa, proyek yang relevan dan mungkin teman-teman banggakan, silakan dituliskan di situ. Nah, jika misalnya teman-teman memiliki promosi pekerjaan, teman-teman juga bisa tuliskan, misal dari staff, teman-teman naik ke supervisor, manager, nah teman-teman juga tuliskan. Next. Nah, di bagian pendidikan itu juga sama, mungkin hampir sama juga sama di CV tadi, gimana cara penulisannya. Ada IPK, ada teman-teman bisa nulis pendidikan perguruan tingginya apa. Nah, teman-teman silakan ditulis. Nah, di sini juga ada certification atau sertifikat yang teman-teman pernah dapatkan. Itu silakan juga teman-teman ditulis di situ. Dan yang terakhir biasanya ada recommendation. Nah, kalau misalnya nih teman-teman pernah kerja sama orang gitu. Nah, teman-teman boleh loh minta tolong, boleh dong kasih rekomendasi di LinkedIn aku gitu. Gimana experience-nya kerja sama aku gitu, minta direkomendasikan. Nah, karena itu juga si recruiter juga itu akan melihat, oh ini ternyata pernah kerja sama si A ini ternyata enjoy ya kerja sama si B kayak gitu. Nah, itu menjadi penilaiannya. Next. Nah, selain menjadi online resume, teman-teman di LinkedIn itu juga teman-teman bisa menemukan pekerjaan. Contohnya teman-teman bisa cari internship. Teman-teman tinggal search, misal contohnya HR internship, di situ akan keluar. Dan kalau misal teman-teman udah punya LinkedIn, maka kita lebih mudah untuk apply. Misalnya di sini ada easy apply, tinggal kita klik, sekali klik, itu udah lamaran kita tuh udah langsung masuk. Karena nanti sebagai recruiter itu langsung lihat, oh ini akan ngunjungin profil kamu, online resume-nya seperti A, B, C gitu. Jadi kita sudah bisa langsung baca. Gitu, itu terkait dengan LinkedIn dan CV. Oke, kayaknya slide aku udah selesai ya. Boleh next? Oke, ternyata sudah selesai teman-teman. Jadi teman-teman mudah-mudahan dari CV dan LinkedIn yang aku paparkan tadi dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau misalnya Mohon maaf Kak Eva, tidak ada suaranya. Oke, nah sebelum aku tutup, aku pengen pantun dulu buat teman-teman. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya Oke Kak, terima kasih sekali nih Kak Eva untuk materi hari ini itu sangat-sangat bermanfaat gitu saya bagi kita semua. Jadi intinya tuh kita harus
self-assessment, explore your option, decision making, and take action ya Kak ya, buat mempersiapkan CV dan LinkedIn. Seperti itu ya Kak ya? Betul. Oke Kak, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya nih, boleh nih Kak Eva untuk istirahat atau boleh minum? Oke, sambil nunggu Kak Eva, barangkali teman-teman ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke Kak Eva langsung, boleh diisi di link yang sudah panitia sediakan, dan pertanyaan akan dibuka dari saya pribadi mungkin ya Kak ya? Boleh, silakan. Oke Kak, jadi pastinya di sini banyak teman-teman ataupun teman-teman di luar sana mungkin ya Kak, yang dulu kuliahnya itu, kalau zaman sekarang mungkin bisa disebut kupu-kupu ya Kak ya, kuliah pulang gitu, dan tidak ada minat organisasi di luar maupun di dalam kampus gitu Kak. Nah jadi pertanyaannya tuh, apa sih yang harus di-highlight di CV ataupun LinkedIn gitu Kak, sedangkan kita ini tidak punya pengalaman apapun gitu Kak. Oke, pertanyaan bagus banget karena aku juga dulu bingung. Kayaknya aku kuliah ya cuma dari kampus ke kos gitu ya. Nggak ada organisasi. Aku adalah contoh mahasiswa yang tidak banyak ikut organisasi, tapi ada beberapa ikut kepanitiaan gitu. Jadi kalau teman-teman nggak punya organisasi, ini bukan berarti teman-teman jangan ditelan mentah-mentah kata-kataku, oh bukan berarti organisasi nggak penting. Tapi organisasi penting juga, silakan teman-teman, kalau misal teman-teman ada kesempatan untuk organisasi, silakan melakukan organisasi. Tapi kalau misalnya memang udah terlanjur nih, teman-teman nggak ada organisasi, nggak ada kepanitiaan, itu gimana gitu. Nah, teman-teman, akan lebih baiknya ketika memang udah nggak ada organisasi, kepanitiaan dan lain sebagainya, coba teman-teman bisa melakukan magang atau internship magang jadi sukarelawan. Itu teman-teman silahkan mulai di situ. Atau mungkin pahit-pahitnya ternyata kayaknya aku nggak suka deh jadi relawan dan aku nggak punya organisasi, itu gimana? Nah, aduh gimana ya? Nah teman-teman di sini jurus terakhirnya mungkin teman-teman bisa sampaikan atau tulis pengalaman KKN-nya. Ada nggak sih KKN di Universitas Pasundan? Ada nggak nih? Kalau di sini mungkin namanya kerja praktik ya Kak? Oke, ada kerja praktiknya. Nah, itu kan wajib nih, dan pasti semua ada kerja praktiknya. Nah, di situ teman-teman boleh sampaikan kerja praktik di situ. Tulislah kerja praktek di CV teman-teman. Atau teman-teman boleh tulis juga mata kuliah yang paling menarik buat teman-teman. Itu bisa di-highlight di situnya. Kalau misalnya memang di sampai akhir kuliah teman-teman nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang masih semester 1, semester 5, kalau teman-teman punya banyak waktu dan memang masih produktif, silakan teman-teman melakukan banyak hal dulu gitu, eksplor banyak hal gitu sih. Itu mungkin dari saya seperti itu ya. Oke Kak, jadi intinya itu kita tuh walaupun nggak ada pengalaman organisasi atau kepanitiaan itu kita bisa mencantumkan pengalaman magang atau sukarelawan ya Kak, ataupun tulis pengalaman KKN atau KP atau tulis mata kuliah yang teman-teman tertarik seperti itu ya Kak, yang ada di. Oke Kak, kita lanjut saja mungkin ya Kak ke pertanyaan yang ada di kolom komentar terlebih dahulu ya Kak. Oke. Ada pertanyaan pertama ini ada dari Dia Satria. Suaranya nggak jelas nih Kak. Ini pertanyaannya mana dulu? Apa aja? Oh.
Kak, nggak ada suaranya di saya. Apakah teman-teman mendengar suara? Nggak ada, Kak. Suaranya hilang. Oke. Kak, sebentar ya Kak, sedang ada gangguan sinyal di sini. Oke, mungkin aku bisa bantu kita jawab pertanyaan paling atas kali ya. Oke, teman-teman di sini masih bisa mendengar mungkin ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman masih ada mendengar dari saya. Boleh ditulis di chat kalau masih mendengar. Kalau misal ada suara dari saya akan bantu ke... Oke, terdengar. Nah, teman-teman, aku akan menjawab di pertanyaan pertama. Ada yang nanya, untuk yang switch karir tapi belum ada pengalaman, cuma pernah ikut webinar. Di summary, apa tidak perlu menyebutkan pendidikan kita dan pengalaman skill sebelumnya? Oke, ini menarik. Nah, kalau yang namanya switch karir ini teman-teman, switch karir. Switch karir itu bukan misal jurusan akuntan tiba-tiba melamar menjadi HRD gitu. Nah, ini lebih ke kamu pernah punya pengalaman kerja di akuntan nih, kamu udah pernah kerja, setelah itu kamu aku karirnya pindah deh, aku karir pindah ke jadi HR gitu. Nah, itu lebih switch karir ke definisinya lebih ke seperti itu. Nah, di summary apa tidak perlu menyebutkan pendidikan kita dan pengalaman skill. Nah, teman-teman, akan lebih baik memang kita menyebutkan skill-skill yang relevan. Tetapi untuk pendidikan, kita kan nggak mungkin ya, pendidikan itu misal aku jurusannya akuntansi, terus aku lamar di posisi HR, nah terus pendidikan nggak aku cantumin itu salah. Jadi kita tetap menyampaikan pendidikan terakhir kita jurusan apa, karena itu memang udah saklek yang namanya kita pendidikan wajib ditulis gitu, karena kita akan melihat oh ini lulusan S1 nih jurusannya adalah akuntan gitu, dan setelah itu teman-teman ternyata punya pengalaman kerja sebagai akuntan, tapi sekarang pindah ke HR, ternyata dia waktu jadi akuntan dia pernah dipromot di perusahaannya jadi HR, bantuin HR, atau dia pernah punya sertifikasi sebagai HR, nah itu boleh gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ditanyakan perlu nggak sih pendidikan ditulis? Perlu, dan itu tetap ditulis. Dan pengalaman skill sebelumnya itu juga ditulis. Tapi kalau misalnya memang nanti teman-teman switch karir atau shifting karir, yang ditulis adalah pengalaman-pengalaman atau skill yang relevan gitu. Atau misalnya contoh teman-teman sebelumnya adalah owner bisnis yang namanya masih bisnis kecil, itu biasanya ngerjain sebanyak hal gitu. Nah, teman-teman ternyata daftar sebagai customer service, kerja daftar sebagai customer service. Teman-teman bisa relate, ternyata pas pengalaman di bisnis, teman-teman sering jadi admin atau sering balas chat. Nah, teman-teman sampaikan pengalaman-pengalaman itu dibungkus, oh ternyata sebagai owner bisnis dia juga jago nih di customer service gitu. Jadi gimana caranya kita bisa match antara skill yang sekarang sama pekerjaan yang akan kita lamar gitu sih. Itu untuk jawaban
dari yang pertama. Mudah-mudahan membantu buat teman-teman. Oke. Apakah moderator sudah ada? Sudah ada nih Kak, mohon maaf tadi ada kendala. Oke Kak, jadi intinya dari pertanyaan yang tadi, kita cantumin aja pengalaman-pengalaman skill yang relevan ya Kak ya? Betul. Oke Kak, kita lanjut aja ke pertanyaan yang kedua nih Kak. Seberapa besar pengaruh banyaknya connection di profil LinkedIn? Oke, ini menarik sih, seberapa besar pengaruh banyaknya connection. Connection itu kayak kita terhubung ya dengan orang lain. Itu sebenarnya itu tidak berpengaruh besar buat keputusan si recruiter, oh ini connection-nya banyak, dia akan keterima nih, nggak kayak gitu. Tapi connection ini membantu kita, selama kita punya networking banyak, itu pasti bermanfaat. Bermanfaatnya apa? Kita menjadi dapat informasi itu juga lebih banyak. Misalnya, oh aku connection sama si CEO dari perusahaan A, CEO dari perusahaan B, C, D, gitu, sampai Z gitu misalnya. Nah, itu ternyata informasinya lebih banyak daripada kita koneksinya dengan CEO yang A sampai E gitu. Itu pengaruhnya di situ, tapi tidak berpengaruh ke keputusan rekruter untuk menerima kamu atau enggak gitu. Itu sih untuk pengaruhnya di situ ya. Jadi jangan harap misalnya oh si Eva ini punya followers banyak, dia akan lebih mudah nih keterima kerja. Enggak juga. Aku juga misal nih apply pekerjaan pasti dilihat oh skillnya kayak gimana, oh dia punya pengalamannya kayak gimana gitu. Tetap yang dilihat adalah kemampuan kita gitu. Mudah-mudahan terjawab. Oke Kak, jadi intinya pengaruhnya itu sangat berpengaruh mungkin ya Kak ya buat connection di profil ini. Buat mendapatkan informasi itu berpengaruh, tetapi tidak untuk keputusan rekruter menerima kamu atau enggak. Oke Kak, baik. Jadi langsung aja nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Halo Kak, untuk sertifikat yang bisa ditulis di LinkedIn, sertif macam apa yang bisa dicantumkan? Apakah seperti webinar bisa dicantumkan atau tidak? Nah, ini juga pertanyaan yang cukup menarik, karena banyak juga yang nanya, sertif apa sih yang harus kita tulis di CV atau di LinkedIn? Akan saya jawab adalah jawabannya yang relevan dengan yang kamu lamar. Tapi kalau di LinkedIn, karena di LinkedIn ini adalah online resume yang general, teman-teman boleh banget untuk mencantumkan semuanya. Atau ternyata teman-teman punya 20 sertifikat misalnya. Nah, teman-teman kira-kira dari 20 sertifikat itu pilih 5 yang paling berpengaruh banget sama keputusan teman-teman ingin melamar pekerjaan apa. Atau misalnya teman-teman ada pengen daftar di industri teknologi gitu. Nah, tapi teman-teman punya sertifikat kayak K3 atau teman-teman punya sertifikat HR itu kan nggak kepake, jadi teman-teman itu hapus aja. Teman-teman memang yang tehnya aja atau teknologinya aja yang teman-teman cantumkan gitu. Jadi memang bisa yang relevan, tapi kalau misal teman-teman kalau bisa itu adalah sertifikat-sertifikat yang pelatihan. Pelatihan artinya bukan sertifikat yang sekali kita webinar, misal webinar 1 jam itu kan kita nggak ada praktek ya teman-teman. Nah di sini teman-teman kalau misal dari 20 CV, ternyata ada pelatihan, ada kursus gitu yang misalnya itu 3 kali pertemuan atau 1 minggu full pertemuan, itu lebih baik yang dicantumkan yang seperti itu. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan dari salah satu teman-teman di sini. Ya Kak, jadi intinya sertif ini dicantuminnya sertif yang relevan gitu ya Kak, Pak. Relevan yang dilamar sama kita gitu kan. Contohnya sertif pelatihan ataupun sertif kursus gitu ya Kak ya. Oke Kak, kita langsung saja ke pertanyaan yang selanjutnya. Untuk bahasa di LinkedIn, sebaiknya ditulis menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris Kak. Terima kasih Kak. Oke. Nah, ini juga banyak teman-teman yang bingung antara CV, LinkedIn itu better kita menggunakan bahasa apa. Lagi-lagi aku jawab adalah teman-teman ketika menggunakan bahasa itu yang paling penting adalah typo-nya dan grammar-nya kalau misal menggunakan bahasa Inggris. Nggak masalah teman-teman menggunakan bahasa Indonesia,
di CV maupun di LinkedIn, tapi memang ketika teman-teman menggunakan bahasa Inggris, itu adalah bahasa yang general. Apalagi teman-teman ketika di LinkedIn ini banyak orang yang lebih profesional melihat kemampuan teman-teman. Itu juga menjadi salah satu tanda, oh ini anak bisa nih bahasa Inggris, walaupun kita nggak tahu sebenarnya dia speaking-nya kayak gimana gitu, tapi seenggaknya itu bisa menjadi, bisa jadi itu sebagai nilai plus, tapi bisa jadi, oh ini bukan berarti kalau misal CV atau LinkedIn bahasa Indonesia terus ke bahasa Inggris, itu bahasa Indonesia akan kalah sama yang bahasa Inggris, enggak, karena kita nggak bisa ngelihat dari satu sisi. Artinya ketika bahasa Inggris sama bahasa Indonesia yang pasti diterima bahasa Inggris itu tidak serta-merta seperti itu, karena kita kalau misalnya ternyata yang menggunakan bahasa Inggris skill-nya tidak mumpuni dan masih bagusnya pakai bahasa Indonesia, ya kita bisa ambil ke bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya ditanya lebih better kemana, teman-teman boleh menggunakan bahasa Inggris, tapi cantumkan atau pastikan teman-teman grammar-nya baik, dan teman-teman juga ketika menggunakan bahasa Inggris itu karena bahasanya lebih general gitu. Jadi bukan berarti, oh jangan sampai teman-teman menelan mentah-mentah, aku menggunakan bahasa Inggris nih, pasti diterima. Itu bukan berarti seperti itu juga. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pede menggunakan bahasa Inggris, silahkan CV LinkedIn-nya menggunakan bahasa Inggris, karena itu lebih general. Oke Kak, jadi intinya itu lebih better ya Kak memakai bahasa Inggris, dan pastinya jika memakai bahasa Inggris itu perhatikan typo dan grammar ya Kak, karena bahasa Inggris ini lebih general seperti itu ya Kak. Karena lebih general ya, dan masih nggak apa-apa juga loh teman-teman menggunakan bahasa Indonesia gitu. Baik Kak, kita lanjut saja ke pertanyaan yang selanjutnya nih Kak. Selamat pagi, saya Satria, domisili di Kota Semarang. Maaf izin bertanya, bagaimana cara mengatasi ketidakpercayaan diri ketika melihat CV kita sendiri? Oke. Gimana cara kita mengatasi ketidakpercayaan diri sendiri? Oke, ini masuk ke career preparation tadi. Kita yang namanya ngebangun percaya diri itu memang nggak mudah ya. Apalagi teman-teman yang mungkin terbiasa untuk tidak sering tampil di depan atau susah untuk berteman, susah untuk beradaptasi. Ini adalah satu hal yang tidak mudah untuk seseorang yang seperti itu gitu. Tapi kalau kita tahu apa yang menjadi kekurangan kita harus belajar gimana cara improve hal tersebut. Contohnya gimana sih si Satria ini ternyata udah tahu nih, kayaknya aku tidak percaya diri ngeliat CV gitu. Kita harus tahu evaluasi ketidakpercayaan dirinya itu di sebelah mana. Misalnya, oh ternyata aku nggak percaya diri karena skillku nggak mumpuni gitu. Oh teman-teman atau Satria atau teman-teman yang lain, teman-teman bisa belajar skill-skill tersebut. Misal skill bahasa Inggris aku kurang, oh aku harus belajar bahasa Inggris nih. Di mana belajar bahasa Inggrisnya? Teman-teman bisa ke YouTube gitu. Nah, teman-teman harus cari tahu di mana letak ketidakpercayaan diri. Evaluasi diri lagi coba. Apa yang membuat tidak percaya dirinya? Melihat CV-nya itu yang seperti apa gitu. Jadi harus spesifik lagi. Itu mudah-mudahan teman-teman yang masih kurang percaya diri dengan CV, teman-teman evaluasi lagi silakan, dan lihat lagi pro kontranya, lihat lagi solusinya nanti gimana. Jadi tidak perlu teman-teman memikirkan banyak hal, tapi fokus dulu. Misal, oh aku nggak percaya diri di bagian A, yuk kita improve gitu. Nggak usah banyak-banyak hal yang aku nggak percaya diri di semua hal deh. Jangan seperti itu, tapi kita uraikan dulu apa yang membuat kita tidak percaya diri, apa yang membuat kita stres. Nah, ketika kita menemukan hal tersebut, kita juga cari tahu solusinya. Gitu caranya, ketika kita punya masalah juga, jangan kita memandang secara general, tapi kita coba uraikan satu-satu. Jadi kita kotak-kotakan. Oh, kotak ini ternyata aku punya masalah A, aku selesaikan dulu, baru kita ke masalah B. Gitu. Jadi kalau misal kita memang otak kita kan cuma satu ya teman-teman. Kalau kita mikirin langsung banyak seabrek, itu kita juga akan stres, dan kepercayaan diri itu juga akan berpengaruh juga gitu. Jadi semangat buat teman-teman semuanya yang mungkin sedang stres atau tidak percaya diri. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa segera improve dari hal-hal yang tersebut. Gitu. Semangat ya.
semua. Jadi intinya tuh harus ini ya kayak yang paling utama itu harus evaluasi diri gitu ya Kak. Evaluasi diri dari ketidakpercayaan diri itu dan harus belajar gitu ya kayak dari apa yang kita lihatnya kurang pede gitu seperti ya Kak ya. Betul. Oke Kak, kita lanjut saja nih Kak ke pertanyaan yang selanjutnya. Kak izin bertanya, jika pernah bekerja menjadi bagian inti di beberapa program dari pemerintah itu, apakah bisa dicantumkan juga? Jika pernah bekerja menjadi bagian inti di beberapa program dari pemerintah, boleh. Kalau teman-teman punya pengalaman apapun, silakan boleh disampaikan ketika memang itu relevan dan itu menambah nilai teman-teman. Silakan dicantumkan. Apalagi kalau misal teman-teman fresh graduate, biasanya kan kalau fresh graduate itu ngisi CV itu agak bingung ya, dan banyak jadinya di CV itu space-space yang kosong. Jadi kalau misal teman-teman punya pengalaman-pengalaman seperti itu, walaupun sebentar, itu nggak apa-apa. Karena yang namanya fresh graduate mungkin kan itu hanya intern ya. Intern kan nggak mungkin ya 2 tahun gitu. Pasti kan yang namanya internship paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Nah, boleh banget silakan ditulis. Atau mungkin teman-teman punya project, silakan ditulis, nggak apa-apa. Oke Kak, jadi intinya silakan saja ya Kak ya dicantumkan dan beberapa proyek yang kalian pernah buat gitu silakan dicantumkan seperti ya Kak ya. Oke Kak, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Izin bertanya Kak, bagaimana cara mengisi CV untuk mahasiswa yang memang tidak memiliki pengalaman? Terima kasih Kak. Oke, yang tidak punya pengalaman mungkin sama kayak pertanyaan yang pertama apa ya tadi? Yang mana ya? Ada pertanyaan yang saya jelaskan kalau misal nggak punya, dari Kak Firda ya. Yang Iya, Kak, kalau betul. misal kita nggak punya pengalaman, kita bisa mencantumkan pengalaman panitia, organisasi, dan lain sebagainya. Oke Kak, jadi intinya cantumin aja kayak pengalaman-pengalaman organisasi yang tadi sudah, yang awal tadi gitu ya Kak, pengalaman-pengalaman KKN, KP, atau seperti itu. Oke Kak, kita lanjut saja ke pertanyaan yang selanjutnya. Halo Kak, ada tips untuk connect di LinkedIn ke orang-orang yang belum kita kenal sebelumnya? Apakah semacam di IG yang tinggal follow saja atau otomatis menjadi follower? Oke, kalau tips connect di LinkedIn itu sebenarnya hampir sama kayak di Instagram, di TikTok gitu, tinggal connect, dia akan nerima atau enggak. Tapi ada beberapa yang memang menyertakan kata-kata atau sambutan gitu. Dia memperkenalkan diri. Misalnya, hai saya Eva dari bla 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 gitu. Nah, itu juga boleh. Jadi teman-teman silakan bisa improve, tapi kalau misal teman-teman memang pengen sekedar connect, itu tinggal di-connect aja. Teman-teman nggak perlu menggunakan kata sambutannya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman memang connect-nya ke recruiter gitu, dan teman-teman memang lagi cari lowongan di perusahaan tersebut dan connect-nya ke recruiter tersebut, teman-teman bisa sampaikan bahwa teman-teman punya skill ABCD, punya latar belakang pendidikan ABC, terus sekarang interest-nya di sini, nanya apakah di situ ada lowongan atau enggak gitu. Itu boleh juga gitu. Jadi silakan kalau misalnya memang ada kata-kata buat si rekruternya, sampaikan dengan baik, sampaikan dengan sopan gitu. Gitu Kak. Oke Kak, jadi intinya silakan saja ya Kak sampaikan dengan sopan ke recruiter ya gitu ya Kak ya. Jadi Kak, karena sudah mau habis, jadi satu pertanyaan terakhir mungkin ya Kak ya. Oke. Jadi ada yang bertanya nih Kak, untuk sekarang ini perusahaan-perusahaan lebih tertarik melihat pelamar dengan CV biasa, kayak desain di Canva gitu Kak, atau CV ATS ya Kak? Nah, teman-teman, yang namanya ATS atau CV biasa, kreatif gitu yang di Canva, itu tergantung penggunaannya. Kalau teman-teman ngirim CV misalnya di LinkedIn, di job portal, atau aplikasi-aplikasi online gitu, teman-teman silakan menggunakan ATS, karena biasanya dia sudah menggunakan applicant tracking system. Tetapi kalau misalnya teman-teman
pengen daftar di industri kreatif, teman-teman boleh menggunakan CV biasa. Jadi nggak ada berat sebelah. Oh, yang ETS ini pasti diterima, oh nggak juga. Oh, yang kreatif ini pasti terima, itu juga nggak juga. Jadi tergantung penggunaannya. Semua CV bagus. Semua CV itu menarik, tergantung penggunaannya, tergantung kamu mau daftar kemana, tergantung kamu daftar di posisi apa, gitu. Jadi silakan evaluasi lagi, kira-kira teman-teman mau seperti apa, begitu. Oke Kak, jadi balik lagi evaluasi lagi ya Kak ya, teman-temannya mau seperti apa, seperti itu ya Kak. Oke Kak, jadi ini kan kelihatannya kayak masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab gitu Kak. Menurut Kakak gimana nih Kak kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab ini dijawab di belakang layar atau gimana Kak enaknya seperti itu? Kalau misalnya nanti teman-teman mau tanya lebih lanjut, boleh DM aku aja, nggak apa-apa. Oke nih teman-teman, jadi kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab oleh Kak Eva, boleh nih DM Kak Eva. Seperti itu ya Kak? Oke Kak. Oke Kak, sayangnya sesi tanya jawab sudah selesai.